Pecahan senjata ini hanya seukuran kuku jari tangan, namun dipenuhi aura panas, seperti bola api yang menyala-nyala. Ini pasti pecahan senjata Maha Guru. Ini mengandung kekuatan api yang kuat. Jika saya bisa mengekstrak dan menyempurnakannya, konsep api saya pasti akan meningkat pesat. Lu Ming merenung dan tergoda. Dia kemudian mengedarkan inti esensialnya untuk membungkus pecahan senjata dan mulai mengekstraknya. Saat Lu Ming terus mengembun, nyala api diambil dari pecahan senjata dan melompat ke ujung jarinya. Menyaring, esensi klasiknya menyelimuti api dan mulai memurnikannya. Lu Ming memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan energi api di dalamnya untuk meningkatkan konsep apinya sendiri. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Setelah lebih dari 10 hari, Lu Ming telah sepenuhnya menyempurnakan bola api tersebut. Konsep api, puncak tingkat 4 tingkat atas. Lu Ming membuka matanya dan nyala api melintas di matanya. Puncak tingkat atas tingkat 4 hanya berjarak 1 langkah dari lingkaran besar tingkat 4. Ledakan. Dari puncak gunung terdekat, kekuatan iblis sangat besar dan perkasa, dan aliran ki iblis melonjak ke langit. Puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Budidaya Little King juga meningkat pesat. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Ketika dia pertama kali bertemu Xian Yanxing di wilayah iblis jurang, Xian Yanxing baru saja menerobos ke alam dewa spiritual tingkat ketiga. Setelah menerima warisan Xieluan dan berkultivasi untuk sementara waktu, kultivasi Xian Yanxing telah mencapai alam dewa spiritual tingkat keempat. Namun, dia baru berada pada tahap awal alam dewa spiritual tingkat keempat. Jelas sekali, dalam setengah bulan terakhir, Xian Yanxing telah memurnikan setetes darah iblis itu dan budidayanya telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Meskipun energi dari tetesan darah iblis telah dimurnikan, Xian Yanxing masih berkultivasi. Lu Ming bisa merasakan keinginan iblis surgawi sedang bergejolak di tubuh Xian Yanxing. King kecil ingin mengambil kesempatan ini untuk menerobos keinginan iblis surgawi sekaligus. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tahu rencana Xian Yanxing. Setetes darah iblis itu juga mengandung kemauan iblis yang kuat. Itu sangat mengharukan bagi Xian Yanxing, jadi normal baginya untuk melakukan terobosan. Lu Ming tidak mengganggu Xian Yanxing. Sepotong kayu langit guntur muncul di tangannya. Lu Ming berencana menggunakan kayu guntur langit untuk terus mengolah dan memahami konsep guntur. Itu sangat mirip dengan pemurnian pecahan senjata sebelumnya. Lu Ming pertama-tama mengekstraksi gumpalan petir dari kayu guntur langit, lalu menyempurnakan gumpalan petir ini untuk meningkatkan konsep gunturnya. Dalam sekejap mata, belasan hari telah berlalu. Secara total, Lu Ming telah berkultivasi secara tertutup selama sebulan. Gumpalan petir juga telah disempurnakan oleh Lu Ming. Konsep petirnya juga telah mencapai puncak tingkat 4 tingkat atas. Kayu Sky Thunder yang dia beli dengan 5 juta ori rock dapat membantu konsep Thunder miliknya mencapai puncak level 4 tingkat atas. Itu sepadan. Bas, sesosok melangkah di udara dan muncul di depan Lu Ming. Itu adalah Xian Yanxing. King kecil, kamu telah menembus wilayah niatmu. Lu Ming bertanya, ya, keinginan iblis surgawi saya telah mencapai puncak tingkat 4 tingkat atas. Sayang sekali saya hanya selangkah lagi untuk mencapai lingkaran penuh level 4. Kata Xian Yanxing. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal. Kultivasinya hanya tinggal 1 langkah lagi untuk menembus alam dewa spiritual tingkat kelima. Tambang kuno reruntuhan ilahi itu sungguh menakjubkan. Saya rasa pasti ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengembangkan jalan iblis terbunuh, darah dan daging mereka berserakan. Beberapa disegel di dalam tambang kuno reruntuhan ilahi. Kata Xian Yanxing. Lu Ming mengangguk. Dia juga sangat penasaran dengan tambang kuno reruntuhan ilahi. Pada saat ini, tangisan terdengar di langit. Tangisan itu terdengar sangat sedih, sangat menyedihkan. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Teriakan ini pastinya bukan datang dari dalam diagram gunung dan sungai, melainkan dari dunia luar. Namun, diagram gunung dan sungai adalah harta karun tempat tinggal surgawi. Itu terisolasi dari dunia luar, dan suara tidak bisa masuk sama sekali. Tapi bagaimana suara ini bisa masuk? Jelas, Xian Yanxing juga memikirkan hal ini, dan ekspresinya berubah. Bas, Dandan terbang dari jauh dan mendarat di bahu Lu Ming. Dia berkata, tangisan apa ini? Sangat tidak enak untuk didengar. Bagaimana bisa sampai di sini? Petik 2. Itu datang dari luar. Ayo keluar dan lihat, kata Lu Ming. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Dandan keluar dari diagram gunung dan sungai bersama-sama. Begitu dia keluar dari diagram gunung dan sungai, suara tangisan menjadi semakin jelas. Suara itu datang dari arah timur. Mereka berdua meninggalkan ruangan dan pergi ke halaman. Itu, Lu Ming dan Xian Yanxing melihat ke arah timur, mata mereka terbelalak karena terkejut. Saat itu malam hari, dan dunia gelap. Bulan dan bintang tidak terlihat. Namun di sisi timur, langit berwarna merah darah. Rasanya seperti matahari terbenam,
Tapi yang pasti bukan matahari terbenam. Cahaya keluar dari tanah dan mewarnai cakrawala menjadi merah. Dan tangisan sedih itu datang dari arah itu. Lu Ming dan Xian Yanxing terbang keluar dari halaman dan terbang ke langit, di mana mereka bisa melihat dengan lebih jelas. Pada saat ini, langit di atas Istana Dewa Selatan dipenuhi orang-orang, semuanya memandang ke arah timur. Tuo Basi, tahukah kamu apa yang terjadi? Lu Ming bertanya saat Tuo Basi ada di samping mereka. Jenderal Lu, Tuo Basi menangkupkan tinjunya dan berkata, pada periode waktu ini, saya secara khusus menanyakannya. Menurut apa yang saya tahu, arah itu adalah arah di mana reruntuhan surgawi berada. Saya mendengar bahwa setiap tahun di reruntuhan ilahi, fenomena abnormal seperti itu akan terjadi. Cahaya darah akan mewarnai cakrawala menjadi merah, dan akan ada tangisan yang keluar. Reruntuhan ilahi. Lu Ming dan Xian Yanxing sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka fenomena seperti itu datang dari reruntuhan ilahi. Reruntuhan ilahi sangat misterius. Di dalamnya berisi harta karun seperti tambang kuno reruntuhan ilahi, tetapi juga sangat berbahaya. Tidak banyak bahaya di luar reruntuhan ilahi, namun di dalam, sangat berbahaya, terutama wilayah inti. Bahkan jika kaisar masuk, mereka belum pernah melihat siapapun keluar. Kata Tuo Basi. Hal ini membuat Lu Ming dan Xian Yanxing semakin terkejut. Sungguh mengejutkan bahwa bahkan seorang kaisar pun tidak bisa keluar. Saat ini, tangisannya tiba-tiba menghilang, namun yang terdengar setelahnya adalah suara sembahyang. Itu megah dan khusyuk. Jika didengarkan dengan seksama, itu terdengar seperti lagu pertempuran. Mengolah tombak perangku, membunuh 9 surga, membantai ras alien, mengembalikan gunung dan sungaiku. Samar-samar, Lu Ming sepertinya telah mendengar beberapa kalimat ini. Mereka dipenuhi kesedihan dan tidak takut mati. Mengaum, samar-samar, Lu Ming sepertinya mendengar auman naga yang mengguncang dunia. Lu Ming diam-diam terkejut. Apa yang ada di reruntuhan surgawi? Lu Ming sangat penasaran. Fenomena aneh ini berlangsung sepanjang malam. Itu baru hilang saat matahari terbit keesokan harinya. Saat ini, Lu Ming melihat banyak orang terbang ke arah timur. Mungkinkah mereka pergi ke reruntuhan surgawi? Lu Ming sedikit terkejut. Dikatakan bahwa setiap tahun, fenomena yang tidak biasa akan terjadi di reruntuhan ilahi. Tetapi untuk jangka waktu tertentu setelah fenomena yang tidak biasa tersebut, reruntuhan ilahi adalah yang paling aman. Reruntuhan ilahi dibagi menjadi wilayah luar, wilayah dalam, dan wilayah inti oleh penduduk Istana Dewa Selatan. Biasanya, tidak ada bahaya di area luar, tapi area dalam penuh dengan bahaya. Bahkan seniman bela diri tingkat tinggi pun bisa mati jika tidak berhati-hati. Adapun area inti, bahkan kaisar pun tidak bisa keluar. Namun, untuk jangka waktu tertentu setelah fenomena tersebut, wilayah dalam akan menjadi lebih aman. Selama keberuntungan seseorang tidak terlalu buruk, tidak akan ada bahaya besar. Seseorang dapat masuk untuk mencari harta karun dan tambang kuno reruntuhan ilahi. Tuo Basi menjelaskan secara detail. Jelas, dia telah mengetahui banyak hal selama periode waktu ini. Jenderal Lu, mengapa kita tidak pergi ke reruntuhan ilahi untuk melihat bersama? Kata Tuo Basi. Baiklah, reruntuhan surgawi adalah keajaiban paling terkenal di benua reruntuhan surgawi. Karena saya di sini, bagaimana mungkin saya tidak pergi? Ayo pergi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Tuo Basi terbang ke arah timur. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak orang terbang ke arah timur. Misalnya, Long Chen, anak kegelapan, dan yang lainnya dari benua hutan belantara ilahi juga telah menuju ke timur. Di benua reruntuhan ilahi, ada banyak tempat di reruntuhan ilahi, dan semuanya sangat terkenal. Hanya ada satu tempat di dekat Istana Dewa Selatan, yang berjarak lebih dari 50.000 mil di sebelah timur Istana Dewa Selatan. Jarak 50.000 li dengan cepat ditempuh. Sungguh menakjubkan dan spektakuler. Lu Ming dan yang lainnya berdiri di udara, melihat ke kejauhan, dengan penuh keheranan. Yang terlihat adalah hamparan reruntuhan yang tak berujung. Ya, itu benar-benar kehancuran. Reruntuhan tak berujung, istana rusak, gunung rusak, dan paviliun rusak berserakan di tanah luas di depannya. Seolah-olah sebuah negara kaya telah jatuh dari langit dan menghantam tanah, membentuk tumpukan reruntuhan. Beberapa orang berspekulasi bahwa reruntuhan ilahi adalah dunia lain. Pertempuran besar yang tragis terjadi di dunia lain, ruang angkasa terbuka, dan mereka jatuh di sini. Kata Tuo Basi, dunia lain, mungkinkah itu alam surga? Hati Lu Ming tergerak. Dia pernah berkunjung ke sebuah pulau kecil di alam surga dan mempelajari beberapa rahasia yang tidak diketahui siapapun. Alam surga dan alam primordial adalah dunia kembar. Selain dua dunia ini, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang dunia lain. Terlebih lagi, tampaknya sedang terjadi perang sengit di alam surga, yang sejalan dengan situasi. Bas, wosh. Satu demi satu sosok menyerbu ke dalam reruntuhan ilahi yang luas.
Ayo masuk dan lihat, kata Lu Ming. Ketiganya juga terbang menuju reruntuhan surgawi. Reruntuhan ilahi sangat luas dan tidak terbatas, menempati area yang sangat luas. Saat ini, lokasi mereka berada adalah pinggiran reruntuhan ilahi. Mendongak, Lu Ming melihat sebuah istana besar yang telah runtuh ke tanah menjadi reruntuhan. Itu dipenuhi dengan aura kuno. Dia juga melihat sebuah kota kuno yang besar, yang juga hancur dan tidak berbentuk. Dikatakan bahwa dahulu kala, di pinggiran reruntuhan ilahi juga terdapat sejumlah tambang kuno reruntuhan ilahi. Namun bertahun-tahun telah berlalu, tambang kuno di pinggiran reruntuhan ilahi telah lama digali hingga bersih. Hanya wilayah dalam yang masih memiliki tambang kuno reruntuhan ilahi. Kata Tuo Basi, Lu Ming dan Xian Yanxing mengangguk. Ketiganya tidak berhenti dan terus terbang ke depan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di dalam reruntuhan surgawi. Pada titik ini, ketiganya mendarat dan tidak terbang di langit. Pasalnya, wilayah dalam penuh dengan bahaya, terutama saat terbang di udara. Jika seseorang menghadapi bahaya, ia tidak akan bisa menghindarinya tepat waktu. Selain itu, Lu Ming juga ingin melihat-lihat untuk melihat apakah dia dapat menemukan tambang kuno reruntuhan ilahi. Kenapa aku merasa seperti pernah melihat tempat ini sebelumnya? Mata Dandan melihat sekeliling saat dia bergumam. Kamu benar-benar pernah melihatnya sebelumnya. Mata Lu Ming berbinar dan dia mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Saya rasa saya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Aneh, sepertinya semakin penting masalahnya, semakin saya tidak dapat mengingatnya. Dandan bergumam, seolah dia sedang mengingatnya dengan cermat. Lu Ming terdiam. Dandan selalu menjatuhkan bola di saat-saat kritis. Mereka bertiga mengurangi kecepatan dan merasakan dengan hati-hati di reruntuhan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan tambang kuno di reruntuhan surgawi. Istana yang sangat besar. Xian Yanxing melihat ke depan dan menunjukkan ekspresi takjub. Di depannya ada istana besar yang rusak. Benda itu berada di tanah dan tampak usang, tetapi orang dapat mengatakan bahwa benda itu sangat tinggi dan megah. Lu Ming, sepertinya aku punya sedikit perasaan. Sepertinya ada tambang kuno reruntuhan ilahi di dalamnya. Kata Xian Yanxing. Ayo pergi dan lihat, kata Lu Ming. Mereka bertiga dengan hati-hati bergegas ke reruntuhan aula dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Akhirnya, mereka sampai di sudut terpencil. Xian Yanxing merasakan ada sesuatu di sudut yang bereaksi padanya. Aku akan menggalinya. Tuo Basi mengeluarkan kapak besar yang terbuat dari esensi vital dan mulai menebas tanah. Tanah reruntuhannya sangat keras, sehingga Tuo Basi kesulitan menggalinya. Lu Ming dan Xian Yanxing bergabung. Ketiganya bekerja sama dan membersihkan reruntuhan, menggali lubang besar sedalam puluhan meter. Benar saja, di dalam lubang besar, beberapa potongan tambang kuno reruntuhan ilahi ditemukan. Haha, ada beberapa tambang kuno reruntuhan ilahi di sini. Ini benar-benar sebuah kasus mencari tinggi dan rendah, tapi menemukannya tanpa usaha sama sekali. Pada saat ini, terdengar tawa keras. Dalam sekejap, tiga sosok muncul, menatap Lu Ming dan dua lainnya di lubang yang dalam. Mereka bertiga semuanya adalah pemuda dengan aura yang kuat. Ada sedikit arogansi di wajah mereka. Sekarang, tempat ini milik kita. Kalian bertiga boleh pergi. Salah satu pemuda botak berkata dengan nada memerintah. Kalian bertiga, kami menemukan tempat ini terlebih dahulu dan menggalinya dengan susah payah. Anda ingin kami pergi segera setelah Anda datang, bukankah itu berlebihan? Kata Tuo Basi. Ketiga orang ini jelas-jelas mencoba merampoknya. Terlalu banyak, menurutku, bukan merupakan kebaikan besar bagi kami untuk membiarkan Anda pergi dan mengampuni nyawa Anda. Mengapa kalian tidak segera tersesat? Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Setelah menggali beberapa tambang kuno reruntuhan ilahi ini, kita masih harus pergi ke tempat lain. Pemuda botak itu menegur dengan dingin. Wajah Tuo Basi menjadi gelap dan dia berkata, kamu ingin kami pergi hanya dengan satu kalimat. Sungguh sebuah lelucon. Berat, kamu terlalu banyak bicara. Kamu tidak perlu pergi sekarang. Bang, dengan itu, pemuda botak itu menghentakkan kakinya dan menerkam ke arah Tuo Basi seperti elang yang menerkam mangsanya. Pada saat yang sama, dia melayangkan pukulan ke arah Tuo Basi. Aku tidak takut padamu. Sebuah gada muncul di tangan Tuo Basi. Dengan raungan yang keras, auranya meledak dan dia mengayunkan tongkatnya ke arah lawannya. Alam Dewa Spiritual tingkat keempat. Selama sebulan terakhir, budidaya Tuo Basi akhirnya berhasil menembus dan mencapai alam Dewa Spiritual tingkat keempat. Ledakan, tinju pemuda botak itu bertabrakan dengan gada Tuo Basi. Dengan suara keras, ekspresi Tuo Basi berubah drastis. Bahkan dengan budidaya alam Dewa Spiritual tingkat keempat, sulit baginya untuk menahan serangan itu. Dia dikirim terbang mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Mati, mata pemuda botak itu bersinar dengan kejam saat dia melayangkan pukulan ke arah jantung Tuo Basi. Medan kekuatan setan langit. Dengan teriakan nyaring,
Medan kekuatan terbentuk dan menyelimuti pemuda botak itu, sangat mengurangi kecepatannya. Pada saat yang sama, Xian Yanxing bergegas keluar dan menyerang dengan telapak tangannya, yang bertabrakan dengan tinju pemuda botak itu. Dengan suara keras, Xian Yanxing dan pemuda botak itu mundur pada saat bersamaan. King kecil, kamu baik-baik saja. Lu Ming memandang Xian Yanxing. Dia tahu bahwa pemuda botak itu memiliki budidaya alam dewa spiritual tingkat kelima, yang sedikit lebih kuat dari Xian Yanxing. Namun, kekuatan tempur Xian Yanxing sangat kuat. Bahkan jika budidayanya sedikit lebih lemah, dia seharusnya bisa bertarung dengannya. Saya baik-baik saja, Lu Ming, serahkan orang ini padaku. Kamu harus berhati-hati terhadap dua lainnya. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Ada 3 orang di sisi lain, dan 2 sisanya tidak bergerak, tapi mereka mengeluarkan perasaan yang lebih berbahaya. Jangan khawatir, itu hanyalah 2 alam dewa spiritual tingkat 6 tahap awal. Kata Lu Ming, 2 sisanya telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-6. Gadis kecil, beraninya kamu menghentikanku. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda botak itu meraung saat esensi vitalnya melonjak dan dia menerkam ke arah Xian Yanxing. Teratai hitam muncul di sekitar Xian Yanxing, membentuk pedang teratai yang tajam. Bersama dengan medan kekuatan iblis langit, mereka melawan pemuda botak. Keduanya berimbang, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Kekuatan tempur gadis kecil ini tidak buruk. Jarang sekali memiliki kekuatan tempur seperti itu di puncak alam dewa spiritual tingkat ke-4. Salah satu dari 2 pemuda yang tersisa berkata, tidak buruk memang, sayangnya budidayanya terlalu lemah. Ada juga seorang anak di alam dewa spiritual tingkat ke-5. Serahkan dia padaku. Dengan itu, salah satu pemuda menerkam Lu Ming dalam sekejap. Dia secepat kilat, dan telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas Lu Ming. Namun, sosok Lu Ming tidak bergerak. Dia bahkan tidak melihat dan juga memukul telapak tangan ke pihak lain. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan. Lu Ming tidak bergerak, tapi sosok pihak lain terbang mundur. Dia memiliki kekuatan tempur. Sepertinya kita tidak akan bisa menjatuhkannya kecuali kita menggunakan kekuatan kita yang sebenarnya. Mata pemuda itu berubah menjadi dingin dan serius. Tombak panjang muncul di tangannya, bersinar dengan aura tajam. Suara mendesing. Dia menjadi satu dengan tombak dan menikam Lu Ming. Kekuatan naga di tubuh Lu Ming meletus sambil terus menyerang dengan telapak tangannya. Dentang, Lu Ming pindah kemudian tetapi tiba lebih dulu. Telapak tangannya bagaikan kilat saat menghantam batang tombak. Bas! Tombak itu bergetar terus-menerus, dan ekspresi pria itu berubah. Tubuhnya gemetar, dan dia terlempar lagi. Kali ini, bukan hanya dia, tapi wajah pemuda lainnya juga menjadi serius. Kultivasi Lu Ming hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-5, tetapi kekuatan tempur yang muncul darinya sangat mengejutkan. Dia dengan mudah menolak keberadaan di alam dewa spiritual tingkat ke-6 berkali-kali. Mereka bukanlah dewa spiritual biasa. Mereka sangat jenius. Harta adalah milik mereka yang memiliki kekuatan. Karena kalian memiliki kekuatan ini, maka beberapa tambang kuno reruntuhan ilahi ini akan diberikan kepada kalian. Pejuang boneka, ayo pergi. Salah satu pemuda berbicara, dan kata-kata terakhirnya ditujukan kepada pemuda botak itu. Kekuatan tempur Lu Ming membuat mereka merasa dia tak terduga. Tidak perlu bertarung dengan Lu Ming untuk mendapatkan beberapa tambang kuno reruntuhan ilahi. Bang! Pemuda botak itu bertukar pukulan dengan Xian Yanxing dan mundur. Kamu melukai temanku saat kamu tiba, dan sekarang kamu pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Hehe, menurutmu kita ini siapa? Lu Ming mencibir. Aura di tubuhnya naik dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Nak, kita sudah mengambil inisiatif untuk mundur. Apalagi yang kamu mau? Anda memanfaatkan kami, namun Anda tetap bersikap tidak bersalah. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu karena kami bertarung secara seimbang dengan benua ini? Teriak pemuda botak itu. Apakah kamu yang bertarung imbang dengan benua ini? Seru Tuobasi. Hasil imbang dengan benua itu. Hati Lu Ming tergerak. Gugus benua reruntuhan ilahi memiliki total 42 benua. Benua-benua ini secara alami juga memiliki benua yang kuat dan lemah. Meskipun benua hutan belantara ilahi tidak berada di peringkat terbawah dalam kelompok benua reruntuhan ilahi, benua ini masih berada di kisaran menengah ke bawah dan berada di peringkat 10 besar. Dan benua reruntuhan surgawi adalah yang nomor 1 dalam nama dan kenyataan. Selain benua reruntuhan ilahi, ia juga sangat kuat untuk bertarung secara merata dengan benua tersebut, dan menduduki peringkat 10 besar benua reruntuhan ilahi. Itu juga satu-satunya 2 benua yang masuk 10 besar di antara 9 benua istana Dewa Selatan. 3 pemuda sebelum dia berasal dari benua Pingping. Tidak heran mereka dipenuhi dengan kesombongan. Tidak heran dia begitu kuat. 2 dari 3 orang yang dia temui sebenarnya telah melangkah ke alam dewa spiritual tingkat 6. Melihat ekspresi kaget Tuobasi, pemuda botak dan 2 lainnya tampak senang. Saya tidak peduli dari benua mana Anda berasal.
Jika kamu tidak meninggalkan sesuatu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Lu Ming terus berbicara sambil melangkah maju. Wajah pemuda botak dan dua pria lainnya berubah jelek saat mereka mendekat. Anda menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Saya akan melihat kemampuan Anda. Pemuda yang menyerang Lu Ming sebelumnya memiliki tatapan dingin di matanya. Tombak panjang muncul di atas kepalanya. Dia melakukan fusi darah dan berubah menjadi tombak panjang. Kekuatan tajam yang menakutkan memenuhi udara dan menembus lubang di kehampaan. Suara mendesing. Tombak panjang itu turun dan menembus Lu Ming. Titik. Bunuh. Garis keturunan ketiga Lu Ming muncul dan seberkas energi melonjak. Lu Ming meraung dan niat membunuhnya melonjak seperti air pasang saat dia meninju. Dentang. Tinjunya mendarat di tombak, menyebabkannya gemetar dan terbang kembali. Hal ini mengejutkan para pemuda lain yang bertarung secara seimbang dengan benua tersebut. Ayo serang bersama, teriak pemuda alam dewa spiritual tingkat 6 lainnya. Pedang tempur muncul di atas kepalanya. Dia berubah menjadi pedang tempur dan menebas Lu Ming dengan keras. Tak perlu dikatakan lagi, garis keturunan mereka semuanya berada pada tingkat ke-9 dari tingkat dewa dan telah mencapai kesempurnaan. Ledakan. Lu Ming melancarkan dua pukulan berturut-turut ke tombak panjang dan pedang tempur, membuat keduanya terbang dan gemetar. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ekspresi pria kekar botak itu berubah drastis, dan dia sangat terkejut. Dia dan Lu Ming keduanya adalah seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat kelima. Namun, dia merasa jika dia bertarung dengan Lu Ming, dia tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari Lu Ming. Dia terlalu kuat. Lu Ming maju selangkah dan terus menyerang. Dia mengayunkan tinjunya terus-menerus dan kekuatan mengerikan meledak, mengenai pedang tempur dan tombak panjang secara terus-menerus. Dentang. Suara logam yang dipukul terdengar saat battle sword dan tombak panjang itu bergetar terus-menerus. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan tempur Jenderal Lu? Dia benar-benar terlalu kuat. Mata Tuobasi membelalak kaget. Saat itu, ketika Lu Ming berada di level yang sama dengannya, dia sudah yakin bahwa Lu Ming telah mengalahkannya dengan satu gerakan. Sekarang, dia semakin mengagumi Lu Ming ketika dia berusaha sekuat tenaga. Lu Ming tidak menggunakan fusi meridian darah. Dia terus meninju dengan kedua tinjunya, yang masing-masing berisi kekuatan kuat dari teknik surga penekan penjara. Sejak dia mendapatkan pecahan prasasti penjaga penjara, teknik langit penjaga penjara menjadi semakin kuat. Biarpun dia menggunakan esensi vital yang sama, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia merasa bahwa teknik penjara yang menekan surga bisa lebih kuat lagi. Masih banyak potensi yang belum ia temukan. Lu Ming mencoba memahaminya saat dia bertarung. Kecepatan pukulannya menjadi semakin lambat, namun setiap pukulan seolah menekan dan memenjarakan segala sesuatu di dunia. Kelihatannya lambat, tapi sebenarnya sangat cepat, memaksa pihak lain untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Dentang. Suara ledakan terus terdengar saat pedang dan tombak bergetar semakin hebat. Akhirnya dengan dua poni, mereka meledak dan kembali menjadi sosok manusia. Wajah mereka pucat dan mereka memuntahkan darah saat mundur. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Keduanya berada pada tahap awal alam dewa spiritual tingkat 6, yang lebih tinggi dari kultivasi Lu Ming. Namun, bahkan ketika keduanya bergabung, mereka sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming dan terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Apakah Anda adalah favorit surga yang tiada taraf di Istana Dewa Selatan? Salah satu pemuda bertanya. Mereka curiga bahwa Lu Ming adalah surga favorit tiada taraf yang dikembangkan oleh Istana Dewa Selatan. Hanya penguasa reruntuhan ilahi yang dapat mengembangkan favorit surga yang begitu kuat. Kamu ingin tahu siapa aku? Anda tidak cukup berkualitas. Kamu, tinggalkan cincin penyimpananmu dan pergilah. Lu Ming memandang pemuda botak itu. Ketiga pemuda yang pernah bertarung seimbang dengan Lu Ming dari daratan semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka, terutama pemuda botak yang terlihat lebih parah. Lu Ming sebenarnya ingin dia meninggalkan cincin penyimpanannya. Kawan, jangan melangkah terlalu jauh. Ada surga favorit yang lebih kuat lagi di benua ini. Jika kita melangkah terlalu jauh, tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Kata pria botak itu, hanya cincin penyimpanan yang dia miliki. Omong kosong, jika kamu tidak menyerahkannya, tinggalkan dia. Lu Ming menegur dan melangkah menuju Lu Ming yang botak. Niat membunuh dinginnya menutupi tubuh pria botak itu, menyebabkan kepalanya yang botak mengeluarkan keringat dingin. Petarung boneka, tinggalkan ring. Pemuda lain yang bertarung secara seimbang dengan yang lain dari benua itu berbicara. Pada akhirnya, pemuda botak itu tidak punya pilihan selain melepas cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Lu Ming. Kita lihat saja, setelah bertarung secara seimbang dengan salah satu pemuda di benua itu, mereka bertiga pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka setelah meninggalkan beberapa kata-kata kasar. Tuoba, cincin ini untukmu. Lu Ming melemparkan cincin penyimpanan pemuda botak itu ke Tuobasi. Ini,
Aku tidak bisa menerima ini. Tuobasi melambaikan tangannya dengan panik. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Ini adalah kompensasi atas lukamu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tuobasi adalah orang terakhir yang menyimpannya, dan dia tersentuh. Setelah itu, mereka menggali beberapa bagian dari tambang kuno reruntuhan ilahi. Ada total 5 tambang kuno reruntuhan ilahi. Semuanya berwarna kuning berkilau, seperti biji emas, tetapi bahannya bukan emas, dan ratusan kali lebih berharga daripada emas. Tentu saja, bagi mereka, meskipun nilainya puluhan ribu kali lebih tinggi daripada emas, itu tidak ada gunanya bagi mereka, kecuali itu adalah bahan berharga untuk memurnikan senjata. Namun, jenis biji kuning berkilau ini sepertinya tidak memiliki kegunaan lain kecuali kemampuan penyegelannya yang unik. King kecil, reaksimu terhadap tambang kuno reruntuhan ilahi ini, menunjukkan bahwa tambang itu berisi barang-barang yang berguna bagimu. Anda menyimpannya. Kata Lu Ming. Xian Yanxing mengangguk dan menyimpan 5 tambang kuno itu. Kemudian, beberapa dari mereka mengamati area tersebut dengan cermat dan pergi setelah tidak menemukan apapun. Setelah itu, mereka bertiga mencari di banyak tempat. Sayangnya, mereka tidak menemukan tambang kuno reruntuhan ilahi lainnya. Kalian ikuti aku, mungkin ada tambang kuno reruntuhan ilahi di depan. Dandan berlari ke depan dengan marah. Di depannya ada hutan batu besar, dan sekilas ada pilar batu. Pilar batu tersebut ada yang setebal puncak gunung, ada pula yang setipis tongkat. Lu Ming dan 2 orang lainnya mengikuti Dandan ke dalam hutan batu untuk merasakannya dengan cermat. Sepasang mata Dandan berputar, dan akhirnya, dia merasakan sesuatu di suatu tempat. Beberapa dari mereka menggali lubang besar, dan memang, mereka menemukan beberapa tambang kuno reruntuhan ilahi. Tempat ini sangat ajaib, mari kita lihat lagi, kata Lu Ming. Kelompok itu terus menjelajah lebih jauh ke dalam hutan batu. Tiba-tiba, dengan ledakan besar terdengar. Kemudian, mereka bertiga melihat pilar batu di depan mereka meledak satu persatu. Kerikil terbang kemana-mana saat sesosok tubuh terbang dengan kecepatan tinggi. Sosok ini jelas telah dikirim terbang oleh seseorang dan menabrak pilar batu, itulah sebabnya pilar batu itu meledak. Bang! Pada akhirnya, sosok itu menabrak pilar batu sebesar gunung tidak jauh dari Lu Ming dan yang lainnya. Itu hanya berhenti setelah setengah dari pilar batu hancur. Ini, Long Chen. Tatapan ketiga pria itu membeku dan jantung mereka berdetak kencang. Sosok ini sebenarnya adalah Long Chen. Long Chen memuntahkan seteguk darah dan melihat Lu Ming dan 2 lainnya. Ayo pergi, Long Chen berteriak. Bas, wosh. Sosok mereka berkedip-kedip saat mereka tiba satu demi satu, aura kuat mereka menutupi seluruh hutan batu. Di antara orang-orang ini, ada pria parubaya dan pria tua berambut putih. Aura yang mereka pancarkan sangat mengejutkan. Yang terburuk adalah di alam dewa spiritual tingkat ke-8, beberapa berada di tingkat ke-9, dan beberapa bahkan berada di lingkaran besar alam dewa spiritual. Long Chen, mari kita lihat bagaimana kamu mati hari ini. Suara arogan terdengar. Kedua pemuda itu melangkah keluar. Mu Feng, Mu Jue. Mata Lu Ming menyipit. Kedua tokoh muda ini adalah Mu Feng dan Mu Jue. Orang yang baru saja berbicara adalah Mu Feng. Pada saat itu, Mu Feng dan Mu Jue mengalihkan pandangan mereka dan melihat Lu Ming dan yang lainnya. Hahaha, Lu Ming, itu kalian. Kebetulan sekali. Saya berencana membunuh Long Chen sebelum mencari kalian. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Haha. Aku akan membunuh kalian juga. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu. Mu Jue tertawa histeris saat melihat Lu Ming. Lu Ming punya ide dan secara kasar bisa menebak apa yang terjadi. Sepertinya Mu Feng dan Mu Jue menyimpan dendam terhadap mereka dan memimpin para ahli untuk membunuh mereka di reruntuhan surgawi. Orang pertama yang mereka temui adalah Long Chen. Mereka berencana membunuh Long Chen sebelum membunuh Lu Ming dan yang lainnya, tapi mereka tidak menyangka Lu Ming dan yang lainnya juga akan datang ke sini. Bunuh mereka semua. Mu Jue meraung. Ledakan. Seorang tetua muncul di atas Lu Ming dan 2 lainnya. Aura besar meledak dan bola api besar muncul di telapak tangannya. Bukan, itu bukan bola api, tapi meteorit besar. Lingkaran besar alam dewa spiritual. Tidak baik, mundur. Murid Lu Ming mengerut. Aura tetua ini terlalu mengejutkan. Dia adalah eksistensi di lingkaran besar alam dewa spiritual. Tanpa ragu sedikit pun, mereka mundur dengan panik. Ledakan. Saat mereka mundur, meteorit itu jatuh dengan kecepatan yang luar biasa. Enyah. Pada saat itu, 8 aliran energi naga di tubuh Lu Ming meletus. Garis keturunan ketiganya muncul. Dalam sekejap, Lu Ming melancarkan lusinan pukulan, yang masing-masing pukulannya kuat, berharap dapat melemahkan kekuatan meteorit tersebut. Medan kekuatan setan langit. Medan kekuatan iblis Xian Yanxing juga melemahkan kekuatan meteorit tersebut. Ledakan. Meteorit itu jatuh dan meledak, dan kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah.
Lu Ming dan Xian Yanxing mundur ribuan meter dengan kecepatan tinggi. Mereka baru berhenti setelah menabrak selusin pilar batu. King kecil, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Dia dikelilingi oleh medan kekuatan iblis langit, yang melemahkan kekuatan meteorit. Itu bukan masalah besar. Tidak bagus, Tuo Basi. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia tidak melihat Tuo Basi di sampingnya. Segera, asap dan debu menghilang, dan pemandangan di depan mereka menjadi jelas. Tuo Basi juga memblokir kekuatan itu, tapi dia dikirim terbang ke arah lain. Arah itu lebih dekat ke Mu Jue dan yang lainnya. Bang! Tuo Basi berdiri dari reruntuhan dengan darah muncrat dari mulutnya. Meskipun dia berhasil memblokir kekuatan tersebut, dia jelas terluka. Tuo Ba, cepat pergi! Lu Ming berteriak. Haha, kita tidak bisa melarikan diri. Mu Jue tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, dia menerkam ke arah Tuo Basi dengan kecepatan kilat. Basis budidaya Tuo Basi 2 tingkat lebih rendah dari basis budidaya Mu Jue. Selain luka-lukanya, Mu Jue mencengkeram tenggorokannya tanpa perlawanan apapun. Lu Ming, berlutut dan mohon padaku. Kalau tidak, aku akan segera membunuh temanmu. Mu Jue tertawa dan memandang Lu Ming dengan puas. Lu Ming, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Tuo Basi meraung. Diam, mata Mu Jue menjadi dingin saat dia memotong salah satu lengan Tuo Basi dengan tangannya seperti pisau. Tuo Basi meraung seperti binatang buas. Mu Jue. Pada saat ini, mata Lu Ming sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia menatap Mu Jue dan berkata, aku akan membunuhmu dan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Haha, Lu Ming, apakah kamu bercanda? Hari ini saya sudah mengerahkan begitu banyak ahli dari keluargamu. Jika kamu pikir kamu bisa melarikan diri, kamu semua akan mati. Mu Jue tertawa dengan arogan. Membunuh mereka. Akhirnya Mu Jue melambaikan tangannya dan memberi perintah. Membunuh. Bocah. Mati. Serangkaian teriakan dingin terdengar saat aura menakutkan meledak. Energi sejati mendidih saat niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Lu Ming, Xian Yanxing, dan Long Chen. Aduh. Gajah naga Archean muncul di tubuh Long Chen, dan dia berubah menjadi gajah raksasa seukuran gunung. Gajah naga Archean mengaum dan maju selangkah. Ekspresi ahli alam dewa spiritual tingkat 8 berubah drastis. Dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat tubuhnya terkoyak-koyak. Dengan ayunan belalai gajah, ahli alam dewa spiritual tingkat 9 memuntahkan darah dan terlempar dengan ketakutan. Sebelumnya, salah satu ahli alam dewa spiritual dari lingkaran besar mereka tiba-tiba menyerang dan memberikan pukulan keras pada Long Chen, membuatnya terbang. Mereka berpikir bahwa Long Chen hanya biasa-biasa saja, tetapi mereka tidak mengira dia akan begitu menakutkan ketika dia meletus. King kecil, bantu aku. Lu Ming berteriak, dan 9 garis keturunan naga muncul di atas kepalanya. Lu Ming berubah menjadi 9 naga, menginjak kehampaan, dan bergegas menuju Mu Jue. Ekspresi Mu Jue berubah drastis. Dia memegangi Tuo Basi dan mundur sambil berteriak, bunuh dia, bunuh dia. Bas, wosh. Tiba-tiba, 5 hingga 6 ahli bergegas menuju Lu Ming. Yang terlemah di antara mereka berada di alam dewa spiritual tingkat ke-8. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing juga melakukan penggabungan garis keturunan dan berubah menjadi iblis surgawi yang luar biasa. Dia mengatupkan kedua tangannya yang seperti giok dan medan kekuatan iblis surgawi yang kuat meledak. Ini adalah ekspresi para ahli alam dewa spiritual tingkat 8 dan bahkan para ahli alam dewa spiritual tingkat 9 berubah. Ini karena mereka semua dihalangi oleh medan kekuatan iblis surgawi, terutama mereka yang berada di alam dewa spiritual tingkat 8, yang paling menderita. Melahap, 9 naga meraung, dan kekuatan melahap meledak, menyelimuti 5 atau 6 ahli di bawah kekuatan melahap, sekali lagi melemahkan kekuatan tempur mereka. Bang, bang, bang. Kemudian, 9 naga itu melangkah keluar. Ah, tidak bagus. Ah, dengan serangkaian teriakan, beberapa ahli alam dewa spiritual tingkat 8 terkoyak oleh cakar 9 naga dan mati di tempat. Bang, bang. 2 ahli alam dewa spiritual tingkat 9 juga terpaksa mundur. Mereka memuntahkan banyak darah dan wajah mereka pucat pasi. Membunuh. 9 naga mengeluarkan raungan panjang dan terus melangkah maju. Kedua cakar naga mereka menyapu ke bawah pada 2 ahli alam dewa spiritual tingkat 9. Kekuatan teknik penjara penekan surga meletus, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Membantu, kedua ahli di alam dewa spiritual tingkat 9 meraung ketakutan. Kemudian, mereka masing-masing melakukan fusi garis keturunan dan meledak dengan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Namun, itu tidak ada gunanya. Di bawah cakar naga 9 naga, garis keturunannya runtuh. Ketika dia berubah menjadi manusia, dia terkoyak oleh cakar naga. Mengaum, kekuatan melahap meletus dan melahap energi esensi darah para ahli roh dewa. Ini, Mu Jue dan Mu Feng ketakutan dan mundur dengan panik.
Ini terlalu menakutkan dan mengejutkan. Ketika Long Chen dan Luming meletus, mereka dapat membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat 8 seolah-olah mereka adalah ayam. Bahkan ahli alam dewa spiritual tingkat 9 pun akan mati. Mereka hanya berada di alam dewa spiritual tingkat kelima. Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Seorang tetua berambut putih melangkah keluar dan menyerang dengan telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada lava mendidih, yang mengembun menjadi meteorit dan meledak ke arah Luming. Lingkaran besar alam dewa spiritual. Ahli alam dewa roh lingkaran besar menyerang lagi. Ledakan. ... Lingkaran besar alam dewa spiritual terlalu kuat. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan dewa spiritual tingkat 9. Dengan semburan esensi sejati, itu menghancurkan medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing. Tubuh halus Xian Yanxing bergetar dan dia mundur. Wajahnya menjadi pucat. Ledakan, 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 ledakan. Cakar 9 naga terus menghantam meteorit tersebut, menghasilkan 9 suara ledakan. Luming mundur beberapa langkah dengan setiap ledakan. Setelah 9 suara, dia terus mundur, tubuh naganya bergetar. Pada akhirnya, Luming ditekan oleh dewa spiritual yang sempurna. Aduh, di sisi lain, gajah naga Archean melolong panjang. Kekuatannya sangat kuat, dan telah membunuh beberapa ahli secara berurutan. Bahkan ahli dewa spiritual tingkat 9 telah mati di tangan Long Chen. Namun, pada saat ini, ada juga ahli di lingkaran besar alam dewa spiritual yang bergerak dan menekan Long Chen. Luming, kalian cepat mundur. Jangan khawatirkan aku. Tuobasi meraung. Mengingat kemampuan tempur Luming dan yang lainnya, jika mereka bertekad untuk keluar dari pengepungan, mereka mungkin bisa melakukannya. Luming, aku akan segera membunuhnya jika kamu keluar dari pengepungan. Mu Jue berteriak. Dia benar-benar takut dengan kekuatan tempur Luming dan Long Chen. Jika dia melepaskan tokoh-tokoh kuat seperti itu, dia tidak akan bisa hidup damai di masa depan. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan saya untuk mengancam mereka. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati dengan cara yang pengecut. Tuobasi meraung marah. Gelombang energi yang mengerikan keluar dari tubuhnya, memancarkan cahaya cemerlang. Kamu, gila. Ekspresi Mu Jue berubah drastis. Dia menepis Kaita dan mundur dengan panik. Haha, ayo kita mati bersama. Tuobasi tertawa terbahak-bahak saat dia menyerang Mu Feng dan Mu Jue. Ledakan. Kemudian, seluruh tubuh Tuobasi meledak dan energi kekerasan menyapu Mu Feng dan Mu Jue. Penghancuran diri, Tuobasi telah menghancurkan dirinya sendiri, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Dua sosok terbang keluar. Mereka adalah Mu Feng dan Mu Jue. Mu Feng berada dalam kondisi yang buruk. Kedua lengannya hilang, dan separuh tubuhnya diledakkan. Matanya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi keengganan. Namun, kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang, dan bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Kultivasi Mu Jue jauh lebih kuat, jadi kondisinya jauh lebih baik. Dia hanya mengeluarkan seteguk darah. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Dua prajurit kuat muncul di samping Mu Jue. Saya baik-baik saja. Serang dan bunuh mereka. Ayo serang bersama dan bunuh mereka semua. Mu Jue meraung. Pembangkit tenaga listrik lainnya menyerang Long Chen, Luming, dan Xian Yanxing. Ada sebanyak 4 orang di lingkaran besar tingkat dewa spiritual. Orang-orang yang tersisa semuanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-9. Tuoba, pada saat ini, Luming sudah tenang. Namun, niat membunuh sedingin es di matanya sangat padat. King kecil, pergilah dulu ke diagram gunung dan sungai. Luming berkata pada Xian Yanxing. Xian Yanxing mengangguk. Dia tahu bahwa Luming hanya bisa tampil lebih baik jika dia sendirian. Dengan kilatan cahaya, sosok Xian Yanxing terserap ke dalam diagram gunung dan sungai. Membunuh. Dengan teriakan nyaring, sebuah tablet batu besar muncul. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara. 9 naga berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki garis keturunan prasasti penekan penjara. Bas, garis keturunan prasasti penekan penjara bergetar, dan tumbuh hingga ketinggian 30.000 meter, memancarkan gelombang yang menakutkan. Terutama kata, prasasti, di bagian bawah yang memiliki energi yang mengejutkan. Ledakan, prasasti penekan penjara menekan lingkaran besar panggung dewa spiritual. Merusak, pakar dewa roh lingkaran besar berubah menjadi meteorit besar. Api memenuhi langit saat meteorit itu jatuh ke arah penjara yang menekan garis keturunan prasasti.